sebetulnya defisit anggaran kita tuh masih bisa ditekan ya dari target di tahun 2025 ini adalah sebesar 616 triliun rupiah atau 5,3%, begitu Anda katakan bisa ditekan. Apakah itu artinya memang dari sisi belanja negara yang perlu diperhemat lagi atau justru memang dari sisi pendapatan negara yang diperbanyak begitu? Tapi ketika kita melihat dari sisi belanja negara, sebetulnya kan memang banyak kepentingan-kepentingan yang diutamakan untuk rakyat Indonesia, seperti misalnya subsidi dan juga lain sebagainya. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kemudian gini, ini kan berbicara kebijakan fiskalnya, kebijakan belanja pemerintah, Mbak Iva. Kalau pemerintah sudah membuat target 3.600 triliun belanja, itu kan pemasukan cuma 2, dari penerimaan negara, atau kalau kurang dari utang. Kan sebenarnya sederhana itu aja sebenarnya. Nah, artinya begini, ketika kemudian pemerintah bisa lebih mengefisienkan pengeluaran, maka potensinya akan juga banyak. Karena pengeluaran-pengeluaran kita juga masih banyak yang belum efisien dan belum tersinkronkan antar lembaga maupun antar kementerian, Mbak Iva. Misalnya kita berbicara Kementerian Keuangan, kita berbicara Kementerian Sosial misalnya. Di Kementerian Sosial itu mereka mempunyai database yang masuk ke kategori masyarakat fakir dan miskin misalnya. Nah, kemudian dari fakir miskin ini kita ambil satu contoh konkret aja tentang satu pengeluaran pemerintah yang saya pikir itu masih perlu dievaluasi dan diuji. Misalnya ada data penerima bantuan iuran kesehatan misalnya. Kalau kita lihat datanya, ini per Juni 2024 kemarin Mbak Iva, itu yang menerima bantuan dari pemerintah pusat itu nggak kurang dari 96 juta orang. Dan satu sisi masih ada penerima bantuan dari Pemda loh, itu sekitar 44 juta orang. Kalau kita jumlahkan dengan asumsi data nggak bertumbuk ya, karena kan identifikasi lewat NIK nih. Ketika data nggak bertumbuk berarti kira-kira ada 140 juta orang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk mendapatkan iuran kesehatan misalnya. Nah, sebenarnya kemudian kalau kita comparein dengan data BPS, loh sebenarnya masuk definisi fakir miskin berapa orang nih? Jadi kemudian kita harus sepakat dulu dengan definisi-definisi, kemudian kita harus sepakat selanjutnya dengan sistem dan data. Jangan sampai kita definisinya udah beda-beda, kemudian kita juga pakai ukuran data yang beda-beda. Kemudian data yang dirilis, data BPS juga misalnya, yang kemudian data BPS belum tuh matching dengan data Kemensos misalnya. Karena Kemensos mereka sudah punya peraturan menteri juga tentang definisi orang yang fakir miskin misalnya. Tapi kalau kita lihat target pemerintah di tahun 2025, Mbak Iva, itu cukup luar biasa loh. Target pemerintah miskin itu bisa turun hanya kisaran di 7-8%. Target yang perlu kita apresiasi, Mbak Iva. Tapi sekali lagi kita duduk bareng dulu. Kalau kita konsisten dengan data itu, maka seharusnya dana APBN untuk mensubsidi yang fakir miskin itu juga harusnya mencapai 140 juta orang dong. Kira-kira narasinya demikian, Mbak Iva. Jadi sekali lagi begini, kalau kita berbicara masalah pengelolaan APBN yang prudent, transparan dan akuntabel, seperti yang selalu disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, maka seharusnya kita sepakat dengan indikator-indikator yang ada. Dan kita konsisten, kuncinya di situ. Nah, sekarang misalnya sisi pengeluarannya juga sudah akuntabel, maka si penerimaan juga harus kita optimalkan. Kalau pemerintah bisa mengelola government spending dengan maksimal, saya pikir pertumbuhan ekonomi di angka 7% itu bisa achievable juga, karena hubungannya ke sana, Mbak Iva. Kira-kira begitu. Baik, tapi tadi dari poin yang Anda sampaikan begitu, ketika data ini benar, maka anggaran harusnya mungkin tidak sebesar ini. Betul, begitu kan? Apakah sudah ada penelitiannya ataupun juga sudah ada perhitungannya begitu, kira-kira sebetulnya ketika data yang paling mendekati benar begitu ya, kira-kira ini berapa persen dari anggaran yang sebetulnya bisa dihemat oleh negara? Begini Mbak Eva, kalau kita berbicara apakah sudah diteliti atau enggak, kita kan akan selanjutnya bertanya teliti data yang mana dulu. Karena masing-masing kementerian lembaga kita juga punya data. Ini problemnya. Berbicara masyarakat miskin itu beberapa kementerian, enggak cuma satu kementerian loh yang punya, banyak juga gitu loh. Seperti halnya kalau kita mendefinisikan UMKM juga banyak kementerian yang terlibat gitu. Nah, kembali ke tadi, sekarang kalau misalnya penerima bantuan, ini kita kembali ke satu contoh tadi ya, biar kita konsisten. Itu katakan mereka terima 42.000 per bulan. Satu tahunnya sudah cukup lumayan, 500.000. Tapi kalau kalian 140 juta, itu kan nggak kurang dari 50 triliun juga, Mbak Iva. Artinya angka yang cukup signifikan gitu. Nah, ketika seharusnya itu bisa buat mendorong sisi kegiatan yang produktif, misalnya pembiayaan UMKM yang murah misalnya, itu kan akan memberikan daya ungkit yang lebih maksimal. Daripada sekarang UMKM mereka mau pinjam utang bank aja susah, yang lebih mudah malah pinjam pinjol misalnya sekarang. Loh, ini kan sebuah fenomena Mbak Iva. Seharusnya pemerintah itu bisa mengintervensi
kegiatan-kegiatan ekonomi di lapangan dengan kebijakan spendingnya. Tapi ketika kemudian kegiatan spendingnya tidak tepat sasaran, maka istilahnya itu ada sebuah opportunity cost-nya gitu. Ada sebuah hal lain menjadi sebuah opportunity tapi hilang. Karena belanja yang tidak presisi. Kira-kira artinya tadi selisihnya sebetulnya bisa diarahkan untuk bantuan yang bersifat lebih produktif. Seharusnya begitu ya. Oke, tapi artinya sekali lagi dapat dipastikan bahwa sebetulnya anggaran ini lebih besar ketimbang seharusnya, karena tadi ada tidak kesesuaian data begitu. Bukan artinya akan lebih besar, karena ada potensi bisa lebih besar juga berarti Pak Haji. Betul, iya. Nah, makanya selalu begini. Kita ini ke depan harus mempunyai, sekali lagi ini berbicara data Mbak Eva. Kita nggak bisa berbicara manual. Loh, kita kalau berbicara berapa sih karyawan Kementerian Keuangan dibandingkan dengan jumlah penduduk 282 juta, itu perbandingannya lebih dari 1 banding 1.500 loh. Sekarang 1 banding 1.500 orang suruh mengawasi, itu nggak akan efisien kalau berbicara manual. Berbicara pengawasan itu harus berbicara by system. Bahkan ke depan berbicara ada artificial intelligence dan lain, itu adalah bagian dari sebuah keniscayaan. Nah, sekarang bagaimana mengelola dan menuju ke sana Mbak Eva, itu pemerintah harus mempunyai roadmap yang cukup jelas. Mempunyai, bukan hanya roadmap, tapi saya pikir lebih kepada komitmen ya. Karena sekali lagi begini, ketika sebuah konsep itu sudah sangat bagus, tapi kemudian implementasinya kemudian terlalu banyak penyesuaian, itu juga saya pikir targetnya juga akan, dari sisi waktunya juga akan terus mengalami adjustment atau penyesuaian. Dan harapan kita kalau kita lihat, Pak Prabowo itu mempunyai target pertumbuhan ekonomi luar biasa loh. Di tahun ketiganya, ya kalau kita lihat dari narasi yang terbangun ya, itu mencapai 7-8%, itu target pertumbuhan yang cukup agresif. Prasyaratnya adalah daya beli masyarakat terjaga, dan Mbak Eva, daya beli kita sedang turun kok. Kemarin kajian dari UI saya lihat, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Mbak Eva, sekitar 8,5 juta orang itu turun kelas loh, downgrade loh. Jadi ini menjadi sebuah lampu kuning saya pikir, bagaimana daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik. Kalau kemudian daya beli masyarakat terjaga dengan baik, sekarang selanjutnya government spending-nya harus berkualitas. Jangan sampai 3.600 triliun tapi kualitinya juga nggak maksimal gitu. Berbicara investasi saya pikir ya akan panjang kita diskusi investasi untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena investasi kita juga selalu over target. Tapi rasio terhadap penyerapan tenaga kerjanya selalu kurang gitu. Kualitasnya kualitas investasinya yang harus kita cermati. Kira-kira demikian narasi.